Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala saqinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatu iman, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan para pemudi yang sama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha suci dan Allah yang maha tinggi, yang masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun pada kesempatan malam hari ini. Ucapan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan saya sampaikan kepada ikhwatu iman, wabil khusus Qaimul Masjid Ahsanul Mahmuda yang telah berkenan untuk mengundang saya pada kesempatan malam hari ini. Ikhwatu iman yang saya muliakan, dalam beberapa waktu terakhir ini kita sama-sama menyaksikan ada diskursus di tanah air seputar persoalan dakwah. Hal ini dipicu dari sebuah potongan video pendek terkait dengan salah seorang masyaikh, terkait dengan salah seorang asatidz yang kemudian mempergunakan bahasa yang dalam perspektif beliau bercanda, akan tetapi kemudian dipandang oleh sebagian yang lain sebagai sesuatu yang menista. Selepas itu lalu kemudian terjadi diskursus panjang, dan dikarenakan terjadi diskursus panjang tersebut, maka saya merasa penting untuk kembali mengingatkan kita semua tentang dakwah yang sebetulnya adalah kewajiban yang melekat pada kita semua. Ikhwatu iman yang saya muliakan, sebagai pendahuluan izinkan saya untuk mengingatkan kita semua bahwa dulu di semesta raya ini orang yang pertama kali berislam sebagaimana kita berislam itu hanya satu orang, namanya Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah mendapatkan pencerahan itu selepas beliau menyaksikan begitu terbelakangnya peradaban masyarakat Arab di masanya. Dan yang patut untuk diperhatikan adalah dalam konteks pembangunan keekonomian sebetulnya Makkah itu tidak ada persoalan. Makkah itu kawasan industri, Makkah itu adalah kawasan perdagangan. Jadi kalau tolok ukurnya adalah pendapatan per kapita, maka sebetulnya masyarakat Makkah itu jauh lebih baik ketimbang wilayah-wilayah yang lainnya. Akan tetapi ternyata yang disebut dengan peradaban itu ciri khasnya bukan hanya tingginya pendapatan per kapita, akan tetapi juga eloknya dan luhurnya adab yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Dan di saat itu komunitas Jazirah Arab wabil khusus Makkah itu adalah kawasan yang begitu sangat terbelakang. Bisa kita bayangkan, apabila ada seorang ayah meninggal, maka ibunya itu menjadi hak waris bagi anaknya. Dan karena hak waris, maka kemudian sang ibu bisa disetubuhi oleh anaknya dan atau dijual oleh anaknya. Terbayang kalau ada seorang ayah meninggal pada usia 40 tahunan, meninggalkan seorang istri yang usianya kurang lebih 40 tahunan, anaknya usianya 20 tahunan. Lalu anaknya, mohon maaf sekali, menyetubuhi ibunya. Cik eta budak nyebut ka inung nanaon. Di satu sisi dia bilang itu ibu, di sisi lain dia bilang itu nenek.
Betapa semrawutnya peradaban di zaman itu. Ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini adalah ibu-ibu yang beruntung. Karena ibu terlahir selepas Islam datang kepada kita semua. Dulu kaum perempuan itu dihinakan luar biasa. Kalau ada keluarga lalu kemudian dikaruniai anak perempuan, maka anak perempuan dipersepsikan sebagai aib. Bahkan dalam keyakinan Yahudi Ortodoks sampai hari ini, kaum perempuan itu dibedakan. Kalau dia sedang menstruasi, maka ia tidak boleh semeja untuk melakukan makan pagi, makan siang, dan makan malam dengan keluarganya. Ibu-ibu, teteh-teteh sekalian yang jadi muslimah hari ini dimuliakan posisinya oleh Islam. Maka saking mulianya ibu-ibu dan teteh-teteh sekalian, dalam konteks kebudayaan Arab hari ini kita mengenal kalimat madrasatun ula. Ibu itu madrasah utama bagi anak-anaknya. Mohon diperhatikan ya, madrasatun ula itu bukan bahasa Quran, bukan bahasa hadis, tapi itu adalah bahasa Arab. Itu adalah ungkapan, dan ungkapan itu diawali dan diinspirasi oleh teks-teks Quran dan hadis yang kemudian memuliakan kaum perempuan. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, dalam yang semrawut semacam itu, lalu kemudian untuk berkholwat, Rasul memilih untuk menyepi agar Rasul mengalami proses. Kalau dalam kebudayaan Eropa Barat itu disebut sebagai proses Aufklärung, proses pencerahan. Rasul lalu kemudian naik ke Gua Hira, dan di Gua Hira dalam berbagai macam tafsir dan sirah disampaikan Rasul diberikan pandangan yang begitu jelas terkait dengan kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh masyarakat Makkah di saat itu. Dan ketika Rasul sudah dibukakan matanya terkait dengan kezaliman-kezaliman itu, maka kemudian Allah memberikan guidance kepada Nabi bagaimana caranya melakukan pembaharuan di saat itu. Maka turunlah ayat yang diawali dengan perintah kepada kita semua untuk membaca dan menganalisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jadi Rasul itu ketika diam di Gua Hira, lalu kemudian ia mencari jalan keluar dari kesemrawutan peradaban, maka Allah memberikan kepada Nabi itu Al-Quran. Dan ayat yang pertama bunyinya adalah Iqra, bacalah. Jadi kalau hari ini peradaban dunia mengalami persoalan, maka yang harus pertama kali kita evaluasi adalah sedekat apa dan selekat apa bacaan kita terhadap Al-Quran. Contoh ya, sekarang itu dunia punya berbagai macam persoalan. Salah satunya isu yang mengemuka di hampir setiap international conference itu terkait dengan global boiling. Kalau dulu namanya global warming, sekarang geser namanya global boiling. Karena sekarang itu sudah mendidih bumi kita itu, makanya kita mengalami berbagai macam anomali. Dulu mana ada angin topan beliung di wilayah Bandung. Sekarang Bandung Timur, wilayah Ranca Ekek, itu di bulan-bulan tertentu itu menjadi sasaran dari angin puting beliung. Dulu di bulan November itu Tokyo, Rusia, dan berbagai macam kota-kota dan negara-negara yang memiliki 4 musim, di mereka sudah turun salju. Sekarang Desember saja di beberapa wilayah itu belum turun salju. Saljunya lalu kemudian bergeser, tapi yang unik titik paling dinginnya hari ini semakin bertambah, plus nanti pas panasnya titik panasnya juga bertambah. Salah seorang sahabat saya, Profesor Nadir Shah Hussein, putranya Pak Ibrahim Hussein, beliau adalah guru besar ilmu hukum di Melbourne Uni.
Beliau tadi pagi itu ngasih screenshotan ke saya. Ustaz Datan coba lihat. Perasaan Melbourne tuh nggak pernah sampai ke 38-42 derajat di bulan ini. Memang Australia itu sekarang mesti panas. Tapi nggak pernah sepanas itu. Jadi kita sekarang berhadapan dengan situasi yang semacam itu. Pertanyaannya, Quran ngasih solusi nggak? Islam ngasih solusi nggak? Jawabannya ngasih. Sampai Nabi berkali-kali menyampaikan dalam hadisnya, kalau kamu mati besok, hari ini kamu harus nanam pohon. Sekarang, kalau kamu mau mati besok, maka hari ini kamu nanam beton. Di mana-mana orang nanam beton. Maka saya selalu mengapil, mendorong, kalau kita muslim yang baik, tolong jaga lingkungan kita jadi lingkungan yang jauh lebih baik. Ikhwatu iman yang saya muliakan, di gua inilah Nabi mendapatkan wahyu. Namanya Gua Hira. Kalau orang Tasik berangkat ke Mekah pasti akan kecewa, karena yang kayak gini di Tasik tuh bukan gua. Dulu waktu saya studi di sekolah dasar, itu bayangan saya Gua Hira itu seperti gua. Padahal Gua Hira itu hanya tumpukan batu. Dan Rasul berdiam di dalam, dan kalau kita duduk di dalam malam-malam, maka kita akan melihat ke pusat kota Makkah itu dengan pandangan yang sangat jernih. Dan disitulah Rasul melihat kezaliman itu terjadi. Rasul lalu kemudian dilantik menjadi nabi dan rasul dengan SK pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul minta untuk melakukan proses analisa. Ikhwatu iman yang saya muliakan, beres Nabi menerima surat Al-Alaq ayat 1-5, lalu kemudian Nabi turun, lalu bertambahlah pengikut Islam satu orang, namanya Khadijah Al-Kubra. Makanya mohon maaf, suatu saat kan punten sekali, karena Nabi pada akhirnya menikah kembali setelah Khadijah wafat. Nabi itu kalau ngaji kayak gini, yang selalu dicontohkan itu Khadijah. Sampai Aisyah itu cemburu. Kaum perempuan itu gorijah, itu bawaan orok. Kalau perempuannya normal, dia pasti cemburu, dia pasti pencemburu. Dan saking pencemburunya, Aisyah itu cemburu pada orang yang sudah meninggal. Jadi Khadijah itu sudah wafat, tapi Aisyah cemburu. Kenapa? Karena kalau Nabi taklim kayak gini, yang diomongin itu Khadijah. Finally Aisyah merasa insecure, lalu kemudian dia dalam tanda petik men-challenge kalimat Nabi. Aisyah ngobrol gini, ya Nabi, kenapa engkau tuh ngobrol-ngobrol terus Khadijah? Bukankah engkau telah mendapatkan ganti yang jauh lebih baik? Ini perempuan pede ini. Memang perempuan kalau lagi cemburu pede, Pak. Tapi sebetulnya awal kecemburuan itu ketidakpercayaan diri. Hanya orang yang tidak percaya diri yang cemburu. Nah, bayangin, Aisyah sudah gagah ngobrol gitu, melakukan klaim kepada Nabi. Kalau Aisyah itu istrinya Kang Risi, saya yakin pasti jawabannya itu gini, iya deh mam, kamu yang terbaik. Tapi Nabi enggak. Nabi itu cowok yang jujur banget dan berani. Nabi mengatakan ketika kemudian Aisyah mengatakan wakhluf li khairum minha, Allah bukankah sudah menggantinya dengan yang jauh lebih baik, kurang lebih semacam itu. Nabi mengatakan la, tidak. Bayangin, in perempuan udah pede-pedenya, Allah yang jauh lebih. Tapi lalu kemudian Nabi menjawab dengan tenang, tidak. Eta saya nyari hatena. Iya kan, Aisyah itu kan, mohon maaf ya, Siti Bunda Aisyah itu kan muda, energik, lucu, cheerful. Sementara Khadijah itu
bijaksana, dermawan, matang. Jadi Nabi itu kalau nikah itu bukan sama perempuan kaleng-kaleng. Enggak. Ini saya sampaikan sama yang jomblo ya. Jangan hanya karena menikah itu ibadah lalu kemudian Anda milih calon yang kaleng-kaleng, jangan. Nih, ketika kemudian Nabi mengatakan seperti itu, Aisyah sebagai perempuan paling pintar dalam sejarah peradaban Islam. Dari mana kita tahu? Karena yang meriwayatkan hadis paling banyak adalah Aisyah. Jadi Aisyah itu punya alasan untuk melakukan klaim itu. Gelis, pinter, plus putrinya Abu Bakar. Semua prasyarat ada di dia kok. Harta tahta raisa ada di dia. Tapi kata Nabi enggak. Ditanya kenapa enggak? Satu, kamu tuh enggak bisa melebihi Khadijah. Karena Khadijah adalah perempuan pertama yang masuk Islam. Udah kalah start. Yang kedua, Khadijah adalah perempuan yang kemudian menyerahkan hampir seluruh hartanya untuk membela agama Allah ketika orang sedang menahan hartanya. Jadi catat ya, kalau Anda ngasih donasi ketika orang lain ngasih donasi itu biasa. Oktober lalu Palestina diserang, Anda ngasih donasi, itu biasa banget. Wong semua orang ngasih kok. Tapi setelah setahun pembantaian, kalau Anda mau dan masih berkenan ngasih itu, baru Anda hebat. Dan ini yang dilakukan oleh Khadijah. Khadijah ngasih ketika orang menahan hartanya. Dan yang ketiga, Khadijah adalah perempuan yang setiap hari nganterin makanan dari rumahnya sampai ke Gua Hiro. 13 kilo. Lempang, mapah, tipang linggihanana, dugikeun ka Gua Hiro, bari salakina teh lain keur gawe. Ya kalau ibu-ibu zaman ini ngasih makan ke suami wajar bos. Suaminya lagi kerja, nanti gajinya diambil sebagian. Ini orang nggak lagi kerja, nggak lagi nyari penghasilan, tapi disupport sama istrinya. Maka Khadijah itu disebut sebagai cinta sejatinya Muhammad. Dan ingat fragmennya, Nabi turun dari Gua Hiro, mengetuk-ngetuk pintu, lalu kemudian Nabi mengatakan, "Ya Habibati, wahai kekasihku, aku baru mendapatkan sesuatu hal yang luar biasa." Badan Nabi menggigil. Khadijah nggak nanya, "Sugan aya naon, kumaha carita henteu?" Kata Khadijah begini, "Sini aku peluk, aku antar kau ke tempat tidur." Ditidurkan, diselimuti, disuruh tenang dulu. Makanya takdir Allah itu selalu tepat. Bayangkan kalau istri pertamanya Aisyah, masih muda, curiosity-nya tinggi. "Ma, papa baru dapat wahyu." "Hah, ma caci, mi apa?" Nikahnya sama Siti Khadijah yang matang. "Engkau tenangkan diri dulu, mari aku peluk, aku berikan ketenangan." Ditidurkan, diselimuti, baru selepas itu diajak dialog setelah tenang. Dan ketika Nabi mengatakan bahwa Nabi menerima wahyu, Khadijah langsung mengatakan, "Saya beriman kepadamu." Baru selepas itu ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar nggak nanya di mana nerima wahyunya, ayatnya apa. Abu Bakar langsung mengatakan, "Aku beriman kepadamu." Makanya Abu Bakar itu dapat gelar Abu Bakar As-Siddiq. Nih, saya kasih tahu, pertemanan antara Abu Bakar dengan Rasul itu bukan pertemanan biasa. Orang yang terakhir menemani Nabi hijrah dari Makkah ke Yatsrib, dari Makkah ke Madinah, namanya Abu Bakar As-Siddiq, sempat bersembunyi di sebuah gua. Lalu kemudian ketika Nabi kecapean dan tertidur di pahanya, lalu kemudian ada seekor ular berbisa,
hendak mematuk kakinya, Abu Bakar punya hak untuk kemudian menyelamatkan kakinya. Abu Bakar punya hak untuk menyelamatkan dirinya dari kesakitan. Tapi Abu Bakar mempersilahkan ular itu mematuk kakinya hanya karena mencintai Nabi agar tidak terbangun dari tidurnya. Eta babaturan. Iya makana motornya tangan erek nabrak turun ti heula. Teu kitu. Ai babaturan mah teu kitu dihalangan truk teh ku sorangan. Gitu. Ini kaum perempuan mohon hati-hati ya. Hari bikin status teh sister til jannah. Hari keluar hiji diomongkeun kuno opat. Jangan gitu. Ya. Itu 3 orang. Yang pertama masuk Islam. Dan luar biasanya hari ini kurang lebih 1400-1500 tahun setelah kejadian itu terjadi, jumlah populasi umat Islam di dunia hari ini 1,8 miliar. Pertanyaannya, kenapa bisa jadi 1,8 miliar? Teraskeun bager slide-na. Tong awaleran heula mantan ke. Siap. Kenapa bertambah? Alasannya sederhana, karena ada dakwah. Ini nanti sama dengan slide yang ketiga. Bayangin kita yang jauh dari Jazirah Arab, 8.000 km jaraknya, dari tempat pertama kali Islam diproklamirkan, tiba-tiba sama dan setara dengan orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, kita itu kurang apa lagi jadi manusia? Meskipun saya dibesarkan di lingkungan Jamiah Persatuan Islam, saya itu muhibinnya Gus Baha, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim. Makanya anak saya kuliah di Jogja sambil mondok di situ. Salah satu ajaran Gus Baha pada anak saya adalah, kamu tahu pengalaman terindah yang seharusnya kamu tak gantikan dengan apapun di muka bumi ini adalah pengalaman kamu bersujud kepada Allah. Karena orang yang bertetangga dan sejaman dengan Nabi, secara darah masih punya kaitan darah dengan Nabi, ternyata tidak beriman. Tapi kita umurnya berjarak dengan Nabi, tidak pernah ketemu dengan Nabi, jaraknya secara kewilayahan jauh dari Makkah, tapi tiba-tiba kita tadi melakukan sholat maghrib, sholat isya dengan rawatibnya. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang harus dan patut kita syukuri. Sekarang pertanyaannya adalah, dakwah itu macam apa? Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat ke-125 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbik. Tolong perhatikan ya, kalau baca Quran itu maknanya tolong dipahami dengan dalam. Saya yakin kalau semua pendakwah memahami ayat ini, dunia Islam itu damai. Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang-orang di jalan Allah, bukan disuruh masuk NU, bukan disuruh masuk Muhammadiyah, bukan disuruh masuk Persis, bukan disuruh masuk geng Ahsanul Mahmuda. Ini gaya jadi geng Ahsanul Mahmuda teh. Ahsanul Mahmuda mah jasa tasik pangheulana asup surga, nu lain mah nuturkeun. Nih, saya kasih tahu. Apa sih yang menjadi problem pokok dakwah kita? Salah satu problem pokok dakwah kita menyeru kebenaran agar orang masuk sama kelompok kita. Jadi mudah patah hati. Dakwah lila di hiji kawasan nanyeurkeun Quran Sunnah. Mohon maaf teu persis wae. Aing marudat teu persis wae. Geus tinggalkeun wae. Kajian mere yang salafi.
Ada pendakwah beda stylenya. Ini bukan dari kelompok saya. Tejanggotan. Saya sering melakukan disclaimer, saya sudah mencoba janggotan, tapi ngan ukur 7 lamar. Ashabul kahfi lain, mentak ditek-tek gue. Sama juga, kadang orang-orang yang macam biasa gini, ngelihat orang ada yang cingkrang, dipelongkeun, pasti si eta jamaah tabligh. Pasti eta salafi. Akhirnya kita terkotak-kotakan. Dakwah kita nggak bisa jadi dakwah yang kolaboratif. Saya masih ingat betul ketika pimpinan pusat Persis punya ide bikin rumah sakit. Jawaban saya nggak usah bikin rumah sakit. Suruh Muhammadiyah yang bikin rumah sakit. Persis manyan ustad, engke lamun ustadna gering, asupkeun ke rumah sakit Muhammadiyah, tapi gratis. Orang Muhammadiyah diajar tagoni, saya pastikan moal sangeuneuheun orang NU. Kenapa nggak bisa bagi-bagi tugas sih? Ya? Coba saya tanya, sebutkan pesantren bagus yang dimiliki Muhammadiyah. Darul Arkom, alasan teh peda Ustadz Adi Hidayat tidinya. Pan Raja Juli Antoni ge tidinya. Ya tapi kalau harus dibilang, dinotis Darul Arkom. Selain itu mana? Sama juga saya nanya, tunjukin universitas NU yang bagus. Agak sulit juga, maka bagi-bagi tugas sajalah. Pesantren itu udah Persis sama NU, kampusnya masukin ke Muhammadiyah, udah kece, beres urusan, bungkus, jalan. Nanti beli kainnya semuanya ke Ahsanul Mahmud, udah gitu aja. Gitu. Bagus Ahsanul Mahmud udah punya cita-cita bikin kampus, tapi nggak usah lah. Bikin aja SMK entrepreneur. Agar nanti anak-anak Tasik itu bisa jadi entrepreneur. Tasik itu dikenal entrepreneurship-nya bagus. Tapi sekarang salah satu yang kemudian di-list sama OJK, di garisnya merah, Tasik. Sebab orang Tasik resep nganyuk tersep mayar. Wios teh meca lager. Resep-resep teh kana nganyuk teh. Saya bisa sebutin ya, nomor induk kependudukan saya dan cek. Saya itu orang yang nggak punya hutang, sesen pun. Saya nggak punya hutang. Karena saya ngelihat bapak saya sampai 60 tahun harus berjuang melawan hutan. Makanya saya menjauhi hutang. Apapun yang kami miliki semuanya kami bayar dengan cash. Lamun can boga teu dibeli. Dadi urang maka Allah teh yakin teuing. Motor can beres dibayar, geus nganyuk mobil. Ditanya ku kolot teh kunaon jang? Motor ge can beres. Ayeuna geus nganyuk mobil, jawabanna teh Allah mah Pak, Allah mah maha kaya. Ceuk Allah teh teuing cenah. Itu. Sok un'u ila sabili rabbik. Kenapa sih majelis taklim banyak yang bubar? Asalnya majelis taklim teh majelis taklim Nurun Nisa. Tiba-tiba pecah. Ada MT Nurun Nisa, ada MT Nurun Nisa Perjuangan. Alasannya apa? Cuma karena idenya tidak mau diterima, lalu kemudian dia bikin kelompok baru. Saya pengen ngajarin di Ahsanul Mahmuda, kalau ada majelis taklim sejenis dengan Ahsanul Mahmuda dan mereka lebih laku, kita harus bahagia. Itu nunjukin syiar Islam hidup di kota ini. Kenapa sih? Pertanyaan saya sederhana, kenapa MT-MT itu kalau ada ustadz terkenal, kabeh hayang ngundang? Jawab dengan jujur, hayang elmuna atau pengen nunjukin ke orang bahwa saya setara dengan MT yang lain? Kajian lah ditampilingan yang penting ya.
Biar sadar. Ustadz berapa sih nomor Ustadz Anu? Kenapa? Kami mah belum pernah. Emang kenapa Bu? Iya tuh pengen gaul kayak yang lain. Hari sih ya hayang gaul. Lain hayang bener. Ya? Ini penting. Ikhwatu iman yang saya muliakan. Bil hikmah. Cara dakwah itu bil hikmah. Beberapa ulama tafsir mengatakan bil hikmah itu dengan keteladanan, dengan sunnah. Baru wal mauidhatil hasanah. Orang kalimatnya bisa didengar, orang kalimatnya bisa diikuti kalau ia terlebih dahulu jadi teladan. Bapak-bapak di sini pengen anaknya rajin sholat. Kalau bapak nggak pernah sholat, sekeren apapun dalil yang bapak baca, budak mal nurut karena ia miskin keteladanan. Maka belajar jadi teladan. Sok ayeuna mah subuh satiris kukumaha ge, sahoream kukumaha ge init ka masjid. Pegang tangan anak agar nanti anak akan mengenang bahwa saya mengenal masjid dari ayah saya. Gimana kita punya anak jadi penghafal Quran kalau juz 30 saja kita terbata-bata? Gimana kita mau ngajarin anak-anak kita punya keberanian kalau kitanya nggak pernah menentang kemunkaran? Ya. Kita butuh keteladanan. Gimana umat mau bahasanya baik kalau ulamanya bilang goblok seenaknya? Nggak boleh. Sagoblok-goblokna jelema disebut goblok makmum. Sabodoh-bodohna urang baheula ke di SD, SMP, di SMA disebut bodoh ku guru mah nyeri hate. Kan orang teh kieu patuh tong bodoh atuh kurang pinter gitu. Sarua teh sebenarnya tapi lah ada ngeunah kana hatena teh. Ulah hideung atuh bodas kolot. Kan gitu. Kita butuh keteladanan. Gimana ngajarin umat ini buat ikhlas? Kalau ustadz-ustadznya gak ikhlas, maka ajarin dulu dari ustadznya. Saya jujur tadi ketika kesini hujan besar. Al-Fajar bilang hujan besar. Abudi bilang hujan besar. Di beberapa titik ada genangan. Hati-hati dengan genangan. Karena mirip-mirip kenangan. Bisa mengakibatkan kecelakaan. Gitu ya. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, tadi ketika hujan besar saya gini. Udah deh saya terapat agak telat tadi tuh. Baru selesai menerima Menteri Kesehatan dari Gaza pukul 4:30. Datang ulah jabah hujan. Sigana nu datang nage moal loba. Dan hipotesa itu benar. Tapi kenapa saya datang? Sederhana saja. Saya harus nyontoin ke jamaah saya punya komitmen. Ya saya datang. Yang mahal dalam hidup itu komitmen. Jadi kita harus punya komitmen. Saya kemarin ketika ada kegiatan di Moskow, Rusia, kita ngobrol tentang pembelaan hak-hak sipil masyarakat Palestina. Saya bilang di hadapan 78 negara. Yang mahal dalam hidup itu komitmen. Siapa saja yang hari ini menandatangani gentleman agreement, lalu mereka berkhianat, saya akan kejar. 78 negara. Malulah dunia ini. Orang dibantai tiap hari 100 orang. Tadi sekolah PBB dihancurin, 100 orang anak meninggal. Ada seorang ayah lalu kemudian ditembak di depan anaknya yang usia 5 tahun. Persis di dahinya. Lalu orang diam. Ada guru-guru sekolah diperkosa di hadapan murid-muridnya lalu diam. Kenapa kalau ada orang wafat di New Zealand cuma 2-3 orang, cuma belasan orang jadi isu?
Tapi ini ada 45.000 orang dibantai secara terstruktur, sistematis dan masif, lalu kemudian diabaikan. Kita butuh komitmen itu. Ya. Maka saya ingin ulang, bil hikmah, coba kasih teladan. Nih bapak-bapak terutama yang muda, kasih teladan anak-anaknya. Ya. Saya cinta buku dan dongeng itu karena bapak cinta buku dan dongeng. Saya itu nggak diwarisi harta. Saya cuma diajarin sama bapak untuk mencintai ilmu. Maka saya berupaya semaksimal mungkin terus memperdalam ilmu. Saya belajar sama orang-orang yang jauh lebih muda. Sampai hari ini saya belajar tahsin sama santri saya. Santri itu saya yang didik ketika dia S1. Sekarang dia udah lulus, punya lembaga tahsinul Quran, saya belajar. Sampai dianya malu, Ustadatu Isin, abdi teh murid Ustad. Saya bilang, murid itu dalam konsep usul fikih. Kamu belajar juga tentang siasah sama saya terkait dengan kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi. Tapi untuk persoalan tahsinul Quran saya harus belajar sama Anda. Saya yakin santri saya itu ngelihat saya itu mau belajar sehingga dia juga pasti mau belajar. Makanya saya minta ke istri saya dari 48 pekan, saya minta 1/4-nya dikosongkan Jumatan saya itu sebagai petugas khatib Jum'ah agar saya bisa duduk beserta dengan jamaah dan merasakan kumaharudetna lamun khatib tengenaheun. Bayangkeun tiap khutbah teh anger we ayyuhannas. Jadi sok diheureukeun aya ieuh aya panas. Wal mau'izatil hasanah. Wal mau'izatul hasanah itu artinya bahasa yang persuasif. Dakwah itu harus persuasif. Ibu-ibu kalau ngajarin anaknya sholat, kira-kira kenapa kalau anak kemudian nanya, mah kenapa saya harus sholat? Sok rek kumaha jawabanana. Da teu cukup barudak mah ku kieu, ieu teh kewajiban dina Quran aya kalimat aqimis shalah wa atuz zakah. Gak bisa, anak pasti nanya, kenapa sih saya tuh mesti sholat? Itu ada tuh kawan saya, tinggalnya di Cihideng, gak pernah sholat, hidupnya baik-baik saja. Lalu kenapa saya harus sholat? Anak-anak kita nanya, mah kenapa saya harus sekolah? Coba acungkan tangan, kunaon orang kedah sakola? Sarakola tuh? Kunaon baheula sakola tuh sok itu ya pertanyaan. Kan sederhana, ameh urang bisa reuni sakitu. Anak saya nanya sama saya, papa kenapa kakak teh harus sekolah? Anak saya yang pertama Adfar. Saya jawab, kamu bersekolah biar kamu punya teman. Karena kalau saya jawab kamu bersekolah biar kamu jadi pinter, dia akan buka pelajarannya. Yang kayak gini mah bapak ibu saya bisa, ya udah saya belajar sama bapak dan ibu. Saya nyuruh anak sekolah itu biar dia punya teman. Ameh apal rasana lamun ngalakukeun dosa. Itu teh penting. Modal dosa niron kan jantung teh deg-deganana eta muka rumus fisika teh dia. Rho sama dengan M per V. Gemper. Akhirnya kita ngomong ke anak kita, kamu tahu yang dimaksud dengan dosa apa? Apa saja yang membuat hatimu tak nyaman, itu dosa. Jadi tong nanyakeun nya, naon hukumna hitut dina pangajian. Lamun diudang ku dalil hese. Sok ayeuna tanya kana batin, isin teu? Kan isin. Berarti dosa. Naon hukumna paduduaan dengan perempuan yang bukan muhrim. Nggak usah pakai dalil, da geumpeur atuh. Saya pernah tuh ngopi di Pull and Shot, kebetulan dengan jamaah, istri geulis, ya Allah geumpeur. Kunaon geumpeur sieun kapanggih. Mani asa hayang ngajak kakang risi gitu mah aya batur, jadi kan aya tiluan mah aman urang teh.
Urang nu beunang. Gitu. Jadi gampang kok. Makanya kalau nanya dosa, itu jangan dulu nanya ustad. Ya. Istafti qalbak. Tanya hatimu, tanya relung hatimu yang paling dalam. Kamu nyaman gak dengan itu? Ketahuan kok. Ngomongkeun batur kunaon tara dihareupeunana. Sok lamun nya eta teu dosa hareupeunana. Gampang. Makanya hatinya jangan mati ya. Da aya jelema geus teu era mabok hareupeun masjid ge. Itu yang disebut dengan summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Wal mau'idatil hasanah. Cari bahasa-bahasa yang persuasif. Jangan pakai bahasa yang intimidatif. Jangan pakai bahasa yang seksis. Boleh juga tuh. Ya, di ruang-ruang pengajian itu. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalau perlu kita berdakwah dengan cara berdebat. Dan ingat, berdebat itu saya sering bilang itu baku hantam argumen, bukan baku hantam sentimen. Jadi kalau kita berdebat pakai dalil, pakai argumentasi. Kalau kita nggak punya argumentasi, jangan melibatkan diri dalam perdebatan. Dah pasti terame. Ada orang Persis dan NU sekarang sudah satu geng dalam konsep penetapan tahun Hijriah. Karena dua-duanya sekarang pakai konsep Imkanur ya. Itu berhadapan dengan teman-teman dari Persyarikatan Muhammadiyah yang masih pakai konsep wujudul hilal. Tapi dua-duanya bukan orang yang ahli. Ya biasalahnya pasukan paling bawah kok. Nganukur bangga pakai baju natea gitu. Jaket gitu. Ngobrol cek nu NU TK Muhammadiyah. Lebaran iraha Salasa. Cek nu Muhammadiyah di mana? Herbo. Kunaon maneh Salasa? Anjir, lebih cepat, lebih baik aing masih ka Yusuf Kala. Nu ieu ngamak. Ari maneh kunaon Rebo? Ih, boloho maneh mas. Aing nanya ka maneh, 28 jeung 30 loba mana? 30 kira-kira lamun puasa 30 poe jeung 28 poe, pahalana loba mana? 30 tuh nya aing nu pinter. Padahal duana teh belegug. Jawab dong pakai metodologinya. Dan yang paling bikin saya sebel adalah ada orang yang nggak pegang Imkanur ya, ada orang yang juga nggak pakai wujudul hilal, dia pakai metodologi oplosan. Kumaha carana? Buka na milu ka Muhammadiyah, salat idna milu ka NU jeung Persis. Kunaon poe ieu cenah Salasa geus buka, geus lebaran. Acan lebaran mah isuk. Kunaon atuh ayeuna buka? Kan urang menurutan Muhammadiyah. Ari salatna kunaon isuk? Isukan leuwih loba di Masjid Agung isukan mah. Nggak bisa. Pilih salah satu dengan ilmu. Saya juga nggak happy kok kalau ada orang taraweh 11 rakaat. Nggak selamanya saya happy. Saya nanya dulu, Anda 11 karena apa? Anda 11 itu karena dalil? Atau karena Anda milih 11 tuh karena sekarang dunia makin modern, terjadi akselerasi, terjadi percepatan, sehingga sholat pun harus diakselerasi. Kan gitu. Nih, dulu tanggal 25 September sampai 30 September tahun 1933 terjadi perdebatan di Jakarta. Di Mahkamah Agung Hindia Belanda. Antara Abu Bakar Ali Yakub lalu kemudian versus Ahmad Hasan. Waktu itu Hasan sudah dengar jemaat Ahmadiyah Indonesia itu baru mau masuk dari Singapura ke Jakarta lewat Sumatera Barat. Kerennya Hasan langsung kirim surat ngajak debat di ongkosan di hotelan. Ini ulama keren, ngajak debatnya difasilitasi. Iya mah kanu beda teh diajak debat diomongkeun we ti tukangeun. Si eta koplok beda jeung aing dasar boloho belegug.
Pak atuh ajak debat lah teu kudu si eta mah tertutup hidayahna ge. Padahal si ieu teu wanieun. San enggak dikasih surat secara terhormat, saya meminta Anda untuk berdebat dengan saya dan hakimnya itu bukan dari kelompok Islam. Hakimnya adalah hakim dari Majelis Tinggi Hindia Belanda di masanya. Dan keren debat itu tuh. Debatnya pakai tema. Memilih 3 tema besar. 1 pewahyuan, karena orang Jemaat Ahmadiyah Indonesia meyakini bahwa setelah Al-Quran itu dimungkinkan munculnya ayat-ayat yang lain. Karena Allah bersifat mutakalliman dan setiap sifat Allah adalah kekal, maka kemudian dalam logika mereka harusnya ayat suci itu tetap turun. Yang kedua tentang wafatnya Isa Al-Masih, yang ketiga tentang pemaknaan khataman nabiyyin. Jadi debat itu jelas temanya. Debat 5 hari. Bayangin, dibukukan. Kalau ikhwatu iman sekalian pengen tahu bukunya seperti apa, di Nagarawangi itu ada Masjid Mubarak Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Minta ke perpustakaannya buku judulnya Offenlichtes Debat Verslat. Saya sudah khatam bacanya. Ya sesekali harus klaim kayak gitu Ustadz itu. Ada. Orang Persis di majalah Pembela Islam ditulis hasil risalah perdebatannya. Debatnya dilakukan, risalahnya ditulis. Keren. Ayeuna lamun aya, mohon maaf ya kalau ada aliran sesat langsung dia sesat. Gak diajak debat, gak diajak tabayun. Ada orang yang kemudian ini kayaknya dia salah nih, baru kayaknya, lalu sudah dihukum. Anda kalau punya keberanian, Anda nuduh orang salah, panggil orang itu tabayun. Itu gagah. Jangan jadi pecundang. Menilai orang hanya dengan desas-desus belaka. Jangan itu. Ikhwatu iman yang saya muliakan, biasain debat ya. Nih, saya kasih contoh. Tahu DN Aidit? Dipa Nusantara Aidit, tahu? Pimpinan apa? PKI. Ngaku Pak, PKI gitu. Ya masih ganu, yang menyebut PKI bisa disangka dulurna. Henteu. Dipo Nusantara Aidit. Bapak tahu usia 10 tahun dia sudah hafal Quran 30 juz. Anak ulama DN Aidit itu Pak. Sama seperti Tan Malaka, pimpinan komunis internasional yang tahun 1932 dia melakukan pidato di Moskow, Rusia. Awalnya mereka itu santri-santri par excellence. Tapi karena mereka ngelihat Islam itu nggak ngasih solusi untuk mustadafin, kelompok buruh, tani dan nelayan, akhirnya mereka falling in love with communism. DN Aidit itu lalu kemudian jadi CCPKI. Orang sekampungnya ada yang bilang ini pamannya Pak Isa Ansori yang pernah jadi ketum Persis. Pak Isa Ansori itu ibu dan bapak bikin front anti komunis di Bandung. Kalau DN Aidit dari Jakarta datang ke Bandung, diajak ngopi sama Pak Isa. Dan kopinya tidak dibubuhi sianida. Itu kerennya ulama. Saya dengan Anda berbeda pandangan, tapi Anda manusia yang harus saya hargai hak-hak kemanusiaannya. Tapi diajak berdebat. Sok saya itu pengen kita itu kayak gitu. Hidupkan semangat berdialog, berdiskusi itu. Ya. Contoh di masjid ini nggak semua kayak Kang Farhan. Santai, kan aya ge nu rada ngagas. Nu kamari ngagas, biasa aja. Dan saya memang alhamdulillah ya, meskipun usia 43, saya memang udah ketemu kayaknya dengan beragam orang. Sampai ketemu dengan orang yang waktu saya dakwah itu nyeduhan di depan saya. Jadi kalau cuma nyinyir, udah gak level. Diciduhan. Dan itu biasa.
Sugan ku abdi ditampiling henteu kunaon da badag awakna. Gelut ge aya strategi namun kira-kira eleh tong digelutan. Keun sina malik heula ka ditu karak takol ku batu. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah ini perintah dakwahnya, ini pilar dakwahnya. Satu, kalau dakwah mau tegak, niatnya yang tulus. Ya. Kan kita dikenalin ya dengan dalil innama amalu binniyah. Segala sesuatu itu bergantung niatnya. Dan niat itu kayak oksigen yang ada dalam tubuh kita yang akan menentukan seberapa jauh kita melangkah di jalan dakwah ini. Kalau niatnya nggak tulus, oksigennya nggak murni, ngos-ngosan nggak bakalan sampai. Tapi kalau nilai niatnya tulus, insya Allah bakal sampai. Oleh karena itu tuluslah dalam berdakwah. Ingat ya, dakwah itu bukan untuk mempertontonkan hegemoni intelektual kita di hadapan orang lain. Urang geus ngaji di Ahsanul Mahmudah, si itu teu apal dalil, ku urang teh dipepehek we. Kamu eta teh salatnya siga kitu? Aing mah salat siga kitu. Ya cek Ustaz Rahmat gitu-gitu. Bari teh disebut dalilna teh. Ngan ukur ecek eta teh. Maneh mah kitu. Boga dalil ngan ukur hiji gagahna luar biasa. Dalilna teh sallu kama raaitumuni usolli. Di mana-mana nu dipake dalil ngan ukur eta, tiap aya jalma beda salatna jeung manehna diteungel make dalil eta. Cir maneh eta salat mah nya takbirna siga SKJ 87. Allahu Akbar misalkan. Terus kita marah, ari maneh nanaonan salat kitu? Ye, sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Maneh mah salat teh bid'ah, bid'ah teh dolalah, dolalah teh finnar. Maneh mah salat teh lain ngadeukeutkeun ka surga, tapi ngadeukeutkeun ka neraka. Itu kalau kenanya kepada orang yang terbuka hatinya, maka dia memperbaiki salatnya. Tapi kalau ketemu dengan orang yang tertutup hatinya, si eta nyerenge, serius teh, bener. Jadi lamun orang sholat ki ngadeuketan ka neraka, jir, aing mah isukan mau sholat dah, coba. Kenapa sih nggak gini? Beres Kang Risi misalkan yang ngelihatnya, sholatnya kayak gitu, pan pasti ngelihatnya teh ya, waktu sholat ba'da Jum'ah, keur sunat, Kang Risi dipengker si bapak eta dipayun ke Allah. Beres sholat ku Kang Risi tadi, Pak, tos tuang teh acan. Teh acan. Hayo, urang milarian baso. Bawa ke tukang baso. Hoyong baso sok. Perutnya sudah terisi. Eta teh es teh manisna. Kerongkongannya sudah basah. Selepas itu awali dengan pujian. Pak, keren Bapak. Nemean abdi mandingali sholat siga Bapak takbirna luar biasa. Puji heula bos. Biar hatinya terbuka, neuron-neuron otaknya jadi santai, sehingga menerima kebenaran itu lebih mudah. Kan dia gagah. Kieu we abdi mah biasa kan. Anu api-api tawadu teh ya. Abdi mah kieu we. Pak, eta teh di mana siga kitu teh? Tipun Bapak. Saha tuang rama teh? Karena di kolong langit ini boleh ada orang yang kemudian menjawab da abdi mah tipun Bapak. Ada. Contohnya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra mah boleh. Kenapa kamu sholat kayak gitu? Babeh gue kayak gitu. Boleh nggak? Boleh, karena babehnya namanya Muhammad bin Abdullah. Lah lu namanya juga bukan Muhammad bapaknya. Setelah gitu lalu kemudian ini Kang Risi teh, Pak, saya punya buku tuntunan sholat sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ini ya bukunya, Bapak baca. Tong dijual. Lamun dijual mah eta mah ti awal niatna erek jual beli.
kasihin. Dilipet heula pas judul takbiratul ihram teh. Insya Allah seminggu 2 minggu ketemu lagi di Ahsanul Mahmudah, takbirnya sudah sama dengan kita. Lurusin niatnya. Saya sering ngobrol ke ustad-ustad yang lebih muda ketimbang saya. Ingatnya maneh timiti ayeuna geus mimiti naik mimbar. Geus mimiti boga jamaah pangajian. Lempengkeun heula jarum hate. Ieu mah jadi ustad sanggeus abdi teh jadi anggota dewan teu kapilih, jadi artis geus teu payu, geus we enak jadi ustad. Jir, jadi ustad teh pilihan terakhir, Bos. Kok nggak keren gitu? Kok nggak keren posisinya? Saya itu bakal angkat topi itu kalau di sini ada takmir masjid, tukang sasapu di tempat dia, lalu kemudian saya tanya, Pak kunaon Pak di dia? Abdi malireun janten ASN, kunaon lieur, nyen SPPD kudu ngabohong wae. Janten ayeuna Bapak di mana? Abdi mah di masjid we beberes masjid atuh. Pan aya dina dalilna tina 7 jalmi anu dilindungi ketika tidak ada perlindungan adalah orang yang terikat hatinya dengan masjid. Keren itu. Ya. Makanya kalau ada anak kita punya niat, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi takmir masjid. Tong disengsarikeun. Naon hinana? Hirup teh sakedeung moal leuwih ti 100 tahun urang teh geus maot. Terus ngapain juga kita mani toh-tohan pisan kana dunya. Ingat ya, dalil ini bukan melemahkan semangat kita untuk menjadi juara di panggung dunia, enggak. Tapi mbok mesti paham skala prioritas dalam hidup. Ya. Niatnya yang tulus. Ini sekedar berbagi saja ya. Saya sering ditanya sama beberapa jamaah, Ustad kayaknya per 2 bulan bahkan per 3 bulan, sekarang kayaknya sebulan sekali Ustad ke luar negeri. Sampai itu ada, saya sebut aja, komite SD Baitur Rahman itu nanya ke teman saya, eta lamun ngundang Ustad datang sabarahanya, sabab ke luar negeri wae. Saya jawab sekarang, kalau ada masjid-masjid di Tasik yang butuh guru, yang apalah-apalah macam saya, dan ngundang saya, lalu masjid itu tidak punya uang, nggak usah mikirin itu, saya datang kok. Saya tidak nyari nafkah di tempat ini. Pekerjaan saya itu nulis. Makanya saya senang ada bupati, wali kota yang gak terlalu pintar. Jadi saya punya kerjaan, Kang Farhan. Saya tulisin pidatonya. Makanya suka agak deg-degan gitu ya. Kalau bener pemimpin itu sidik, amanah, fatwa, tabligh semua, aing beak pagawean. Tapi mungkin nanti saya akan nulis hal yang lain. Saya gitu. Ada lulusan pesantren Persis Benda, ngundang kemarin ke Niigata. Dia ngundangnya gini, Ustadz berkenan gak ngaji? Di sini tuh ada 350 mahasiswa dan pekerja anak-anak muda yang kami sudah dikasih wakaf masjid oleh orang Mesir. Tapi kami gak ngerti gimana cara mengelola masjid ini. Kami butuh kurikulumnya, kami butuh pengajiannya. Ustadz berkenan gak buat memberikan taklim bagi kami? Jawaban saya berkenan. Mau tanggal berapa? Jam berapa? Terus dia sebutin tanggalnya. Yang terakhir saya ke Jepang itu. Terus tiba-tiba saya kirim ke dia, insya Allah saya akan tiba di Tokyo, di Narita hari ini pukul ini. Nggak usah ada yang jemput, saya datang. Tarisa itu sampai nangis, Ustadz, dah sebetulnya kami itu Ustadz nggak usah datang, Zoom juga boleh. Tapi saya ngelihat ini ada orang umurnya baru sekitar 21 tahun, berjuang menegakkan syariah di negeri orang, tanpa teman. Maka saya bilang saya datang. Tapi ya begitulah, seperti cerita tukang es teh itu. Lamun dibayar jadi beki loba. Dia ngundang lagi, Ustadz mohon maaf ya Februari datang lagi. Saya bilang oke, fine, saya datang. Dari mana rizkinya? Saya punya Allah yang maha kaya dan saya punya jari yang masih bisa nulis.
paling ge teu beunghar gitu. Konsekuensi paling rumit ge teu beunghar. Tapi lah baheulanya abudinya tuh di lemur saya disaripin nu beunghar teh nu kumaha hiji Mang Maman boga motor. Nu kadua Haji Engkus init ka haji. Nu katilu Eha boga lemari es. Sehingga bisa jualan es anu rasa kacang teh kok bubur kacang. Sekarang saya punya rumah, punya kendaraan, ngeus ka haji, boga kulkas, resmi saya jadi orang kaya. Jadi lamun anu nanya patatan beunghar teh beunghar bos, boga kulkas geus ka haji. Makanya cepet-cepet ya bikin standar kekayaan. Biar ada qanaah gitu kan. Dulu saya pernah diputusin sama pacar gara-gara dia punya TV ada remote. Saya nggak ada remote. Anjir aing nyeri hati. Urang nu dikitu-kitu teh kok trek-trek terus dikeukeu ser. Ari kabogoh geus boga. Eta luluconna putus sepeda eta. Kenapa putus? Iya aku mau remote. Anjir ayeuna ku aing remote dijajarkeun. Ya, pengalaman hidup Masya Allah. Semoga tidak dialami oleh jamaah sekalian ya. Niat yang tulus. Sama teteh-teteh juga ngaji niatnya tulus ya. Nih saya sampaikan. Saya nggak tahu ini udah ada kesepakatan dengan para komisaris Ahsanul Mahmuda atau belum. Kalau Fajar itu kan hanya manajer operasional dia tuh. Makanya saya agak kurang percaya. Kata manajer operasionalnya, saya ini rutin setiap Senin ketiga. Nanti suatu saat saya nggak datang. Kalau ada yang biasanya dengan saya datang, tapi Senin ketiga saya nyatakan saya libur, lalu nggak datang, berarti Anda sedang tidak nyari ilmu. Tapi Anda hanya datang untuk ketemu dengan ustadznya. Dan saya pastikan saya adalah orang yang nggak bisa pegang tangan Anda masuk ke surga. Jadi tong geget-geget teuing ka ustad. Ustad nu mana wae ge. Lamun geget teuing sok kecewa. Alah geuning ustad teh kieu, iya sugan teh teu ngaroko, ipek teh ngaroko. Alah nah ustad teh geuningan ka bioskop. Kunaon ustad teh nya henteu nonton marawis. Dijawab ku si kuring, mung aing mah teresep marawis. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, ilmu yang luas. Nih, mohon maaf ya, saya cek kemampuan matematikanya, tolong dijawab. 2 kali 3, 6 kali 3, 20 kali 5, 14 kali 5, 28 kali 5. Nah, ya, lamun kali 5 bagi 2 kali 10. Cik, pinter moal ayeuna ku aing lamun salah keneh. 42 kali 5. Nah, kan ini mah jadi pinternya. Nah, eta. Da abdi ge bisa nganukur eta wungkul. Berat. Coba ditinggalikeun lulusan SBM ITB geumpeur kuring teh. Ya, nih. Kalau anak kita lagi belajar, 3 kali 4 12, 3 kali 5 15, tiba-tiba 3 kali 6 27. Bapak Ibu bersuara nggak? Bersuara. Lalu kemudian Bapak Ibu akan mengatakan, nah 3 kali 6 itu bukan 27. 3 kali 6 itu 18. Kenapa kita bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar? Karena kita tahu ilmunya. Jadi nggak mungkin kita berdakwah kalau kita nggak tahu ilmunya. Maka teteh dan akang ngaji ke tempat ini untuk dapat amunisi, dan amunisi itu dipakai untuk berdakwah. Dan dakwah itu prinsipnya ibda binafsik. Diri dulu yang diberesin. Jangan gagah keluar, tapi lumpuh dan keluh ke dalam. Ya Allah, ada ningali presiden ngalakukan kesalahan manitarik. Oh, eta presiden dolim siga Fir'aun. Hayuh we ngabohong. Tapi tiap RKAP bade ka mana?
tong ngiring bager mama bade ka mantri bade disuntik. Gimana anak mau jujur? Jangan ya. Pap mau kemana? Ke dokter. Jangan ikut, nanti disuntik. Cek budak teh, dokter mana ya masih kena nyuntik? Asa jawab, asa zaman puskesmas di Tawang we, anu ngantri. Ubarna naon teh anger we antal gini jeung paracetamol. Ateul saeutik dibere CTM, hidrokortison. Karena saya ini anak askes, jadi saya tahu persis obat-obat. Sekarang makan tara disuntiknya, itu bohong dan penyesatan. Jangan. Kalau kita mau jalan, ingat ya, saya ingat ini, bagi yang udah nikah. Anda kalau udah nikah, Anda harus ingat, Anda itu bukan hanya ayah dan ibu bagi anak Anda, tapi Anda adalah kekasih bagi pasangan Anda. Jadi Anda harus terus pacaran. Iya mah geus boga budak teh eureun bobogohan teh. Payu atuh Pak urang nonton. Siga keur bobogohan we urus budak. Ai bapak ka mana? Bapak malah lajo. Duh eta sok hayang nyekek ka salaki nu kitu mun bisa matu keur tamah. Jangan. Harus tetap baik, makanya saya seneng ya kalau lihat jamaah saya jalan-jalan sama keluarganya, jalan sama istrinya, naik sepeda bareng dengan istrinya, nonton dengan istrinya. Catat, istrinya. Lain pamajikan batur. Seneng. Seneng banget. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan. Ilmu yang luas. Makanya ada kalimat dari Imam Hasan Al-Banna itu, ciri khas muslim sejati itu mutsaqaful fikri. Ilmunya itu kayak lautan, luas dan dalam. Jadi ustadz itu mesti ngerti ilmu faraid. Apa faraid itu, Bu? Ilmu waris. Tapi kalau ada ustadz faraidnya bagus tapi hitungan desimal dan pecahannya butut, anger boloho. Ada orang tua nih meninggal, hiji deui ngan ukur bapan ada ibu nanti payun. Hartanya 1 miliar, anaknya 1 laki-laki 1 perempuan. Atau lebih mudah aja, 2 perempuan 1 laki-laki. Ngobrol yang ini teh, Ustad, pun bapak teh tos ngantunkeun. Oh, ngantunkeun saha wae. Pun biang da tos teu aya, sepuhna tos teu araya, murang kalihna 3, 2 istri, hiji pameget. Kabagian sakumaha ewang. Cek ustadna teh. Numutkeun ilmu faraid, anu pameget 2 bagian, anu istri sabagian. Oh mohon ustad, janten sabaraha. Numutkeun ilmu faraid, pameget 2 bagian, istri sabagian. Sumuhun sabaraha juta ustad, numutkeun ilmu faraid. Ditanya tiba ada Isa tepikeun ka subuh anger gitu. Ada jamaah mau ngasih lahan wakaf bentukna trapesium. Ajak ustadna teh punten, ahsanul mahmudah mah teu nampi kecuali kersa. Sudut anu di dieu diteuk-teuk, nu di dieu diteuk-teuk. Margi di dieu mah khusus nampina anu persegi panjang. Tad abdi bade mayar zakat fitrah. Oh mohon. Sabaraha urang Pak? 12. Oh. Janten sabaraha kilo Sad? 12 kali 2,5. Mohon sabaraha kilo Sad? 12 kali 2,5. Mantakna lamun kira-kira bodoh maningan mamawa kalkulator. Oke? Itu. Makanya saya itu mohon maaf ya, saya itu ngerasa ditampar betul ketika ada sahabat saya dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia nunjukin ke saya, ditunjukin videonya. Sad, keren banget orang Indonesia itu. Kenapa? Lihat hilal cuma pakai penggaris. Sok tingali di Tanjung Priok hari terakhir Ramadan, edan pakai
Niki atuh ku segitiga. Ngerti nggak sih? Itu kan bukan pujian. Ngece itu sama kita. Kita itu punya Profesor Thomas Jamaluddin, guru besar ilmu astronomi di Institut Teknologi Bandung. Kenapa nggak nyerahin ini ke beliau? Punya alatnya. Harus pakai ilmu. Bahkan kemarin waktu Kang Emil masih jadi gubernur, saya minta salah satu bagian Jabar Future Leader Scholarship itu adalah kita nyekolahin anak-anak terbaik dari NU, Muhammadiyah, Persis, Matlaul Anwar, PUI, Al-Irsyad untuk ikut S1 astronomi di ITB. Hijina bareng, semuanya jadi ulama. Nanti yang ini dari Dewan Hisab di NU, Dewan Hisab di Persis, Dewan Hisab dan Ru'yah di Muhammadiyah. Nanti suatu saat mereka ketemu, insya Allah kita punya metodologi yang sama karena mereka belajar dari dosen yang sama. Gitu ada yang bangun peradaban. Kudu pakai strategi, lain pakai doa ungu. Ya Allah mudah-mudahan suatu saat semuanya sama. Bari eueuh ikhtiar. Ya makanya di sini jangan ada ya, awas lah tiba-tiba itu bapak, ya pak ya, bapak naik ke luhur kita tengah 30 Ramadan, kieu ningali, terus karisi teh, risi geus asup ayeuna. Jangan, pakai ilmu, ya. Saya nggak ngerti ada ustadz tiba-tiba ngirimin ke saya WA, broadcast WA, kalimatnya begini. Demi membangun kemaslahatan umat yang saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebakaran di hutan-hutan tropis kita di Sumatera dan Kalimantan, maka mari kita berikhtiar selain melakukan sholat istikharah, kita melakukan hujan buatan. Sampai titik itu reus, ada kesadaran ekologis, ada kesadaran teologis. Ari pek teh si kehed dihanapna paragraf berikutna butut pisan. Cara untuk membuat hujan buatan adalah satu, mengisi air ke jolang. Jolangnya diisi dengan garam, disimpan di luar dan dipanaskan. Nanti akan menguap dan uap itu akan mempengaruhi kondisi awan di udara sehingga berat dan turunlah hujan. Anjir eta BPPT nangis baca itu. Aing mah hese-hese make pesawat, ngitung awan ketebalannya seperti apa, kelembabannya kayak gimana, arah angin diukur. Maka stop menjadi muslim yang enggak pakai otak ketika ngambil simpulan. Komo Ustad. Berikutnya adalah metode yang tepat. Oke, kita lanjut dulu Kang. Biar ada penjelasannya metode yang tepat. Terus. Nah, ini metodologi dakwah. Satu, dakwah itu bisa bilisan. Dakwah bilisan itu sebagaimana yang sedang saya lakukan. Dalam bahasa Pak Presiden sekarang itu omon-omon. Itu dakwah bilisan. Dakwah bilisan. Dengan lisan. Maka hifdzul lisan, jaga lisannya. Rasul bersabda di dalam hadisnya, al-kalimatut thayyibah shadaqah. Kalimat-kalimat baik itu sedekah. Jadi kalau kira-kira enggak punya duit, sedekah aja dengan kalimat. Contoh, muji istri. Sing rajin Pak muji istri. Itu teh sedekah. Ih mamah cantik kan we Pak, terus we kita ngobrol gitu. Da bojo urang lagi moal percaya. Da cek bojo urang ge perasaan urang teh biasa-biasa dah gitu. Gitu. Al kalimatut thayyibah shadaqah. Gunakan kalimat baik. Ketemu orang punten. Ih dijawab mangga. Saya nggak tahu di Tasik itu masih ada nggak ya kalau kita lewat tuh di masih ya masih senang saya kalau masih ada. Dulu saya ya dikasih tahu sama senior di Tasik karena pertama kali saya tinggal tuh di Cicadas
di Bandung itu. Maneh sia Cicadas teh loba ninja. Bahaya. Jadi maneh kudu punten. Cicadas itu kan padat. Ya Allah maneh asa be aku punten eta. Punten. Sampai suatu saat saya sakit. Itu ada orang nanya, eta si punten ka mana cenah tengah liwat. Tapi alhamdulillah dikenangnya karena kebaikan kan, si punten. Nah, biasakan baik. Nggak boleh intimidatif, nggak boleh suka ngancem-ngancem ya, jadi ustad itu ya. Jangan suka ngancem-ngancem ya. Ibu-ibu ustadzah di sini jangan suka ngancem-ngancem ya. Jangan suka gitu ya. Kabatur teh kana sok ngagosip teh ulah ngagosip sia kita maneh teh kita kadahar mayit dulurna sorangan dikut. Nipuh. Kalau sampai titik itu makan bagus. Ari beres ngobrol gitu teh tanya, anu sok kitu teh anu eta teh aku anu tudungna hejo cenah. Itu jadi milu ngagosip. Jangan suka ngancem-ngancem. Seolah-olah kita teh punya kunci surga. Kamu ngapain? Taklim di situ. Eta mah jauh tina sunnah sia. Uyuhan. Pindah ke Hasanul Mahmuda. Hasanul Mahmuda mah pokoknya top we. Jangan. Ngajak mah boleh ya. Hayu ke Hasanul Mahmuda. Ari diajak teh sesuatu yang mudah diinget sama orang. Ulah wae ajaranana Isa Hasanul Mahmuda mah. Selling poinnya jangan dulu itu. Aika masyarakat awam anu biasa we. Ka Hasanul Mahmuda sia ngaji kunaon? Nya konsumsina eunah. Masjidna bersih. Maneh kan can pernah ke Turki, sok ka Hasanul Mahmuda siga urang teh di Istanbul. Sesuatu, ingat dakwah itu harus sesuai dengan bahasa kaumnya. Ya Allah, kajelema nu tara ngaji. Kamu ngaji di Hasanul Mahmuda itu teh sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan kita harus kayak gitu, karena Rasul sebelum wafat itu ngobrol. Barang siapa memegang teguh Quran dan Sunnah, lang tadilu abada, maka dia tidak akan tersesat untuk selamanya. Eta nu diajak ngobrol teh kieu. Coba lamun ka masyarakat nu biasa, ka Hasanul Mahmuda sia. Eta konsumsi nate jaba eta mah teu dipincuk sia. Eta mah make box ngeunah jero nate. Masjidna ngareunaheun. Etanya simikna teh tarapae. Gitu. Aduh, bos. Itu dakwah bilisan. Berikutnya dakwah bil kitabah. Saya challenge, mau nggak tempat ini bikin buletin? Ingat ya, ilmu itu harus diikat. Diikatnya betul bisa di YouTube. Tapi beberapa orang ada yang fakir kuota. Ya. Dan sampai hari ini konstitusi kita belum ngasih perlindungan sama mereka. Karena di konstitusi kita cuma ada fakir miskin dan anak terlantar dilindungi oleh negara. Kalau fakir kuota nggak ada, tuna cinta nggak ada. Ya jomblo itu tuna cinta. Jadi mau nggak Hasanul Mahmuda bikin buletin? Siga buletin HTI dulu kok. HTI kan bikin buletin. Bikin tuh. Dibikin atau 1000 eksemplar wae mah. Ustadzah di dia mah paling yang ukur 300, nya di dia mah 300. Tuh ka masjid nu sejenkeun dibagikeun gratis. Teu pira 1000 eksemplar sabarahaeun. Ngan kudu aya nu daek nulis. Ulah tah eta sok narulis. Ngaji we tiap waktu penulis. Kan keren ya. Nih, pengajian keren itu ada notulensi. Saya ngaji ada notulen, nulis. Tulisan itu nanti diubah dalam bentuk tulisan selesai. Itu diedit sama orang yang ngerti. Ustadznya dikirim, Ustadz punten, iya tadi nu digikeun ku Ustadz sanes, mangga dikoreksi. Hek ari dikoreksi teh kieu lain ditambahan ku Ustadz. Koreksi mah asalna 3 halaman jadi 2 halaman, iya mah ngan ukur 1/2 halaman we. Ustadz punten dikoreksi supados janten 4 halaman. Eta mah nita nulis bos.
ditulis. Nanti disebar, itu dakwah bil kitabah. Di Indonesia itu dulu banyak penulis-penulis keren. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Bayangin, sastranya keren plus dia nulis tafsir. Apa kitab tafsirnya? Al-Azhar. Tahun berapa itu? Hasan bikin Pembela Islam, cetakan pertamanya tahun 29. Dan kerennya dibagikannya gratis. Kunaon sabab Hasan teu neangan duit tina nyeun buku. Mantakna saya selalu bilang gini, ustad-ustad tidak kudu beunghar. Lamun teu pati beunghar ya kudu wauh kanu beunghar. Tuh kadang kan kudu bagi-bagi tugas, Bos. Keur teh nulis coba kudu. Kan abdi ge lain Hasan. Tapi teladan dari Hasan ada. Makanya saya ketika dalam konteks saya sering bilang yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajah, saya adalah orang yang mengimani bahwa semakin terdidik seseorang maka hidupnya akan semakin baik, maka kemudian saya mendirikan sekolah. Gurunya digaji sesuai UMR, padahal sebagian anak-anaknya nggak bayar SPP. Maka kami berikhtiar untuk memenuhi itu dari tangan-tangan kami dan dari tangan orang-orang baik yang membantu program kami. Jalan. Ya. Nah, itu dakwah bil kitabah. Sok nulis. Berikutnya adalah dakwah bil mal. Dakwah dengan harta. Karena ada orang itu ya ngobrol nggak bisa, nulis nggak bisa. Si eta mah bisa natengan ukur kieu pengajian di mana? Di ditu konsumsina ti saya. Aya nu kitu. Teu pinter-pinter. Anger we kitu. Kabisana dengan ukur mere duit we si eta mah. Tah ada abdi mah bodoh. Tapi Bapak terang 10 juta, sareng 1 juta bentena. Oh terang benten 0 hiji nya geus atuh. Gunain itu. Dan ingat orang itu masuk surga dengan cara yang beda. Tapi yang keren adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu hartanya dikeluarin dan ketika wafat ada 73 bekas tusukan dan sayatan di tubuhnya. Sabab milu perang. Jadi kalau dalam konteks Palestina teh kieu saya bantu ya 1 miliar, saya berangkat. Gagah bos, ieu mah 1 miliar hanteu init komo. Ayo heuh ngan ukur, aduh saya mah bersedih. Saya mah bersedih tapi leung sakitu ge nya. Sedih ge berarti aya keneh iman eta teh Pak ya. Tapi dalamun ku kitu wungkul mah Pak sulit kita bantu saudara kita. Berikutnya adalah dakwah bil amal dengan tindakan. Dan yang terakhir itu dakwah bil quwwah. Dakwah melalui kekuasaan. Dan ini adalah dakwah yang paling efektif. Karena orang yang punya kekuasaan itu dia punya keempatnya. Contoh, orang yang punya kekuatan itu, orang yang punya otoritas politik itu dalam budaya patrilineal yang membutuhkan teladan, kalau presiden ngasih teladan, rakyat ikutan. Saya dulu mengagumi A.A. Gim itu bukan karena A.A. Gim berhasil membuat kami menangis terseduh-seduh lamun muhasabah. Karena dalam beberapa saya kadang pas muhasabahnya di Pareuman di DT abdi masuk kieu si eta ceurik tarik teuing gitu. Mani asa ngaganggu ka urang-urang nu ceurik jadi embung. Kan orang falling in love with someone beda alasannya. Saya jatuh cinta sama Agim dulu karena di tahun 99 itu saya sering jalan di Geger Kalonggirang ketemu sama Agim yang sedang mengutin sampah. Dia jalan sambil mengutin sampah. Karena saya ngelihat beliau, saya ngikutin orang-orang SSG, santri siap guna, ngikutin, itu teladan. Kalau presiden hidupnya sederhana, masyarakat siap sedia untuk sederhana. Kalau mau masyarakat orang mah teu dititah nge sederhana, Bos. Kalau mau dititah. Ya? Contoh sikap sederhana tuh gini. Saya tuh selalu minta, bisa nggak sih ya presiden, menteri, gitu, kepala daerah
Bisa nggak pakai forrider? Ustad kumaha lamun telat datang nasihat leuwih isu. Ustad kumaha lamun jadwalna padat, sebagian hibrid, Anda pakai Zoom. Tong ngariweuhkeun jelema di jalan. Saya kalau pulang dari Jakarta, dari pusat kota menuju ke KCIC di Halim. Kalau saya pakai taksi, atau kalau enggak saya pakai Grab, ya, mobil online, kendaraan online, saya selalu gini, Pak, kalau kita disuruh minggir, selain yang di belakang kita ambulans, Bapak saya perintahkan tidak minggir. Ibu bapak nggak akan pernah lihat mobil saya minggir kalau ada mobil pejabat di belakang. Nagen aing. Karena yang dilindungi oleh undang-undang itu, yaitu kereta api, ambulan. Lamun aya kereta api, eureun bos, percuma dilawanan GBA. Ambulans, persilahkan, gak usah nanya. Keluar hula, Pak kosong atau hayaan? Dan cek itu kalau lamun kosong, badai ngajemput kan tetap sama, udah minggir. Tapi kalau pejabat publik, kalau Anda macet, itu tuh problem Anda, selesaiin macetnya, bukan Anda memperbanyak forridernya. Bayangin ada mobil pejabat, di depannya kalau presiden itu mungkin 3 atau 6 motor. Lalu kemudian ada mobil 2, di belakangnya mobil 2, di belakangnya motor 4. Nganterkeun saurang. Anak saya Zainab ke sekolah diantarkeun ku si Budi sorangan, bos. Bukan Budi kakak saya. Sorangan. Teuneng ludeng. Jadi ayo sederhana. Ya. Saya senang tuh Menteri Agama yang sekarang. Jangan banyak tugas dinas keluar. Nongolnya cuma sekali, tinggalnya sampai 3 hari. Eta teh bikin tour and travel rariweuh teh. Sad kumaha ieu nya lamun nya diayakeun kitu atuh engke abdi kehilangan pegawaian moal. Sing percaya, lamun negara urang jujur kabeh pinuh ku barokah. Kudu yakin. Kita barudak Hipmi ngagunuk dengan saya Hipmi Jabar. Sad menurut Ustaz, kalau saya mau dapat proyek pemerintah, itu kalau saya nggak ngasih, kan saya nggak dapat. Saya bilang kalau Anda semua bersepakat nggak ngasih, selesai urusan. Kan ada korupsi itu karena ada seseorang yang pengen mudah, yang lain sesuai prosedur. Coba kalau semua sesuai prosedur. Ya, gitu. Dakwah bil quwwah. Makanya kekuasaan itu harus kita pegang. Kalau kita bisa memegang kekuasaan, maka dakwah itu akan jauh lebih mudah. Ya Allah, kalau jadi ada wali kota ya, kalau nggak salah di sini banyak nih. Ini nih pendukung wali kota terpilih. Ya. Nih, bilangin ke Kang Fiman. Kang Fiman mau nggak bikin perda? Saya nggak tahu sudah dijalankan atau sudah ada atau belum. 15 menit sebelum pembelajaran dimulai di setiap lembaga institusi pendidikan, maka pembelajaran diawali dengan membaca kitab suci 15 menit. Berarti nu Kristen baca Injil, nu Muslim baca Quran. 15 menit tuh. Bayangin kalau wali kota kayak gitu, lebih keren daripada ketua MUI. Dan setiap pagi di kota ini dari mulai pukul 7 sampai 7:15 maka akan dibunyikan ayat Quran. Ustadz Atos tamahan sebelum pulang 15 menit. Ustadz mana lo bating Quran hirup teh. Lah, tuh udah matematika ge lo bating anggar sawareh belet eta. Ulang sok keren aing mah. Tuh pira nyontang 15 menit. Bikin aturan minimal untuk Masjid Agung. Radius 1 km dari Masjid Agung setiap hari Jumat mulai pukul 11 sampai pukul 1 ada kesepakatan dihentikan seluruh proses perdagangan. Siga di Mekah ditarutup, jalma init ka masjid, jalanan lengang. Setiap Jumat katingali di Masjid Agung teh siga lebaran.
Bahkan tong kagok bikin polisi Ahsanul Mahmuda dan masjid-masjid yang dekat dengan Masjid Agung dilarang bikin Jumatan. Hijikeun kabeh. Ulah kieu nya. Tad da sieun atuh kunaon bet jadi wali kota ari sieunan mah. Geus we jadi ketua RT. Anu tiap Jumaah ngayakeun jumsih, Bos. Itu. Bikin policy, anak-anak semuanya itu mulai memakai kendaraan umum. ASN setiap Senin dan Kamis pakai kendaraan umum. Gak boleh ada yang bawa kendaraan pribadi. Apa pentingnya? Biar orang kaya, orang miskin, pejabat publik dan rakyat biasa ketemu di ruang publik namanya angkot, sehingga kohesivitas sosial di kota ini terjaga. Itu. Tiap Jumat pakai sepeda. Gitu mah angkot teh sareuri, arato, polusi berkurang. Keren kota teh nya. Da Tasik marata ieu tuh. Tukang sapeda atau bengkel sapeda jadi aya pagawean. Anu tukang menerkeun rantai jadi boga pagawean deui. Tukang cai jadi payu daraus. Coba ya ini masaran saja ya, diturut syukur henteu ge bae atuh da abdi mah warga Kabupaten Bandung. Baik ikhwatu iman yang saya muliakan, saya kira itu saja yang bisa disampaikan. Yang terakhir saja karena Kang Risi kemarin sempat nanya, saya dongengin dong Rusia gimana. Gini ya, ini terakhir, jam 10 kita pulang. Ini tuh biasanya sampai jam berapa? Jam 10. Tuh dah ieu mah komisaris utama mah teu balik gua itu ke jam 2 aja. Nih. Saya kemarin itu sampai menitikan air mata di Moskow Cathedral Mosque itu. Coba saya tanya, kira-kira kalau kita ngebayangin Rusia, apa yang terbayang? Komunis. Kalau kita ngobrol komunis, maka biasanya pikiran kita ke ateis, PKI. Banyak orang yang juga nggak ngerti bahwa dalam beberapa hal komunis itu punya jarak dengan ateis. Vladimir Putin itu dibesarkan jadi anak yang taat dalam kehidupan peribadatan Kristen Ortodoks. Dan kalau bapak ibu datang ke gereja-gereja di Rusia, bentukna teh siga Masjid Ahsanul Mahmuda. Iya kan? Dulu kan sempat dikritik ketika gubernur bikin masjid tidak pakai kubah. Padahal kubah itu bukan tanda Islam. Minaret itu atau menara juga bukan tanda Islam, itu kebudayaan saja, sehingga fine-fine aja Anda mau pakai buletan, mau pakai kotakan, itu silahkan sesuai dengan hawa nafsu masing-masing. Ketika saya datang tuh ke Moskow Cathedral Mosque, saya baru satu, Rusia itu ternyata 30%-nya Muslim. Yang kedua, Moskow Cathedral Mosque itu didirikan tahun 1902. 1902. Dan kapasitasnya 10.000 orang. Yang kalau kemudian nanti kita beridul fitri bulan Maret, di sana itu masih musim dingin, sebagian wilayahnya masih tertutupi es, itu bapak ibu boleh lihat, itu kadang ada orang sholat idul fitri, itu dia di atas hamparan salju. Padahal masjidnya sudah 10.000 kapasitas. Dan ketika saya ngobrol dengan imamnya, apa yang dia sampaikan? Beliau menyampaikan begini kalau dalam bahasa kita. Kami itu sebetulnya sangat membutuhkan orang-orang dari negara Anda untuk lebih banyak ada di kawasan kami. Karena kami ngelihat anak-anak muda dari Indonesia yang taat Islamnya, lalu kemudian mereka ada di masjid kami, mereka itu ekspresi keislamannya kompatibel dengan masyarakat global. Kenapa kompatibel? Karena wajah-wajah kita ini wajah-wajah ramah.
Coba kita ngenteng. Kita itu wajah ramah. Kang Risi, Kang Farhan, orang Pakistan tinggal di Sunda. Dalam tong nanti lebih Sunda daripada abi. Ayo mati ke harti itu. Sekolah jauh ke ITB, gaul nasional bahkan internasional. Tapi lamun ngobrol teh, tad ke mana? Ada nadanya. Kita kalau ketemu orang santun. Sehingga bagi mereka Islam kayak gini yang kami butuhkan. Bukan wajah Islam yang mengancam. Bahkan dia puji. Saya selalu muji orang Indonesia kalau tawaf katanya. Orang Indonesia itu kalau tawaf digeser sama orang lain dia ngalah. Badannya kecil-kecil tapi hatinya besar-besar. Nah tetenya ada percuma di lawanan ge urang bubuk. Tapi betul ya, bukan soal badan kita kecil. Bukan. Urang mah lamun kira-kira kaeret ngelehan, urang mah kajenting keluar meni jauh urang mah. Bahkan guru-guru urang makan sok kieu. Tos lah teu kenging di lantai dasar, urang mah di luhur we. Balager. Dan akhirnya simpulannya apa? Ternyata kita tuh nggak boleh Pak Bu terlalu banyak dan terlalu mudah menyimpulkan apapun. Lihat wajah bule, ya pasti Kristen. Lihat Cina, anjir Kristen paling gagas ya Konghucu, teu mungkin Islam. Efek teh ka urang teh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok rek kumaha. Di Bandung itu ada Masjid Lao Tse kan? Di Tamlong. Jadi Pak, sok dari pengalaman-pengalaman yang kemarin sudah saya ikuti di sana dan beberapa negara lainnya, ternyata Islam di kita tuh punya kelebihan yaitu ramahnya. Maka saya nggak pengen kita makin rajin ngaji, kita makin kenceng dan keras sama orang lain. Kedah langkung bager, beres ngaos mah. Mau naik angkot, ada orang sok tipayun. Urang katincak ku batur seuri we. Dan nami lagi katincak. Iya mah ya Allah teu pirah katincak ku batur langsung nyangangang. Neuleuh atuh di mana panon teh? Cek itu teh di waler di palih dieu coba. Nyeri hate eta urang. Ya. Kalau kita ada diskon tiasa teh nu baleunghar mah tong ngariringan. Iya mah ya Allah. Tas Chanel, Louis Vuitton, teu pirah di AP ngan ukur 30% mani panghareupna eta teh batal jadi orang kaya anu kitu teh. Kudu balikan deui ti awal teh. Lamun aya makanan gratis urang mah paneuri we kieu. Bahkan yang keren ada orang enggak mampu tapi dia menjaga marwahnya. Pak itu tuh Pak di desa aya beas gratis wios kan manusanes. Bapak teh miskin. Sumohon. Atuh miskin maka ditu miskin wae legeg. Henteu wios atuh abdi teh sawios. Legeg-legeg atuh miskin ge. Ya, saya kalau makan dengan jamaah sore itu saya selalu bayarin. Sampai saya dikritik, Ustaz Tatan mah digeuleuh cenah. Sok beunghar pisan. Henteu, saya mah pedah apal karena dalil wa'atimut ta'am. Wa'atimut ta'am memberikan makan itu sebagian dari cara kita masuk surga. Maka saya erek jeung nu beunghar sekalipun hayang we mayaran mah. Tapi lamun geus kapiheulaan mah ya itu mah takdir lain. Tapi selama saya bisa, saya lakukan. Eta aya bubur Mang Jaja caket di Citapen teu pirah atuh sakitu mah. Saudara 20 orang sok ti abi gitu. Sok nya Kang Risi, Kang Farhan gitu. Ya. Karake di bejaan biar ku aing tong barang pentader ieu mah diantos. Nih, sok suatu saat ya ada gerakan subuh, gerakan amal subuh. Beres subuh, narungguan di dia tepikeun ka jam 6, jalan-jalan ka tiap tukang bubur. Tulisan di tukang teh naon Ahsanul Mahmuda. Geng Ahsanul Mahmuda. Gampang. Ngeri bos gam. Tiap ngaliwat ke tukang bubur kacang kieu. Sabaraha sadayana?
500 dibayar gratis sadayana. Nah palingnya sabar aja 10 siki 5 juta. Eta teh langsung kawentar ke mana-mana. Kudu ngaji ke Ahsanul Mahmudah. Kunaon? Hiji masjid hade, 2 konsumsi keren dibokan, nu katilu balager tiap subuh sok mayaran anu baralanya. Ibu-ibu balanya di pasar Mambo Buah harus nunjukin kualitas Ahsanul Mahmudah. Sabaraha sakilo? 20. 30 kenging teu. Ahsanul Mahmudah bos. 30, bikin 30, si mang nate kikian, kunaon mang? Angsulna teu acan aya atau sadayana. Buah 20 dibayar 50, 30 barokah. 20 jadi nutrisi, 30 jadi berkah. Saya mau tanya, ibu kira-kira kalau kehilangan duit 50.000, ibu otomatis miskin teu? Sok praktekeun hari apal gitu. Besoknya saya mau WA tanu di pasar Mambo, aya teu nu teh Ahsanul Mahmudah. Itu ya. Oke. Baik, saya kira itu sudah 2158. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf sekali ya atas kekhilafan dan kekurangan. Kalau ada bercanda yang kurang pas ya, tolong jangan diviralkan. Karena saya masih mau jadi utusan khusus rumah tangga saya gitu. Ikhwatul iman yang saya muliakan, kita doakan yang sakit mudah-mudahan sembuh. Yang sedang dililit kesulitan mudah-mudahan dimudahkan. Yang rezekinya masih tertahan mudah-mudahan diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarganya jadi sakinah mawaddah warahmah. Guru-guru kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Dan mudah-mudahan pemimpin kita bisa menegakkan keadilan di negeri kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas shalihin. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.